Berikut penjelasan mengenai hubungan gereja dan dunia. Yang pertama, pandangan baru tentang dunia dan manusia. Bagian A, dunia. Pandangan negatifnya, dunia dipandang tempat berdosa, sehingga terdapat gagasan bahwa dunia tidak berharga, berbahaya, jahat, dan menjadi halangan atau rintangan dalam mencapai keselamatan. Pandangan positifnya, dunia sebagai tempat keluarga manusia dengan segala yang ada di sekitarnya. Dunia ditandai oleh usaha manusia dengan segala kekalahan dan kemenangannya. Dunia diciptakan dan dipelihara oleh cinta kasih Tuhan. Dunia yang menjadi budak dosa kini telah dimerdekakan oleh Yesus yang telah disalibkan dan bangkit untuk menghancurkan kekuasaan setan, agar dunia dapat disusun kembali sesuai dengan rencana Allah dan dapat mencapai kesempurnaan. Setelah dunia, terdapat manusia, martabat manusia sebagai makhluk pribadi. Sejak awal penciptaan manusia dianugerahi martabat yang luhur, karena manusia diciptakan secitra Allah dan dipanggil untuk memanusiakan dan mengembangkan dirinya agar menyerupai Kristus, di mana citra Allah nampak secara utuh. Ciri manusia sebagai citra Allah memiliki akal budi, kehendak bebas, dan hati nurani. Maka manusia disebut sebagai ciptaan yang sangat istimewa, karena ia diciptakan demi dirinya sendiri, sedangkan makhluk yang lain diciptakan untuk kepentingan manusia. Berikutnya yakni usaha atau karya manusia. Perkembangan dunia di segala bidang dikehendaki Tuhan dan manusia dipilih untuk menjadi rekan kerja Tuhan dalam melaksanakan perkembangan dunia. Dengan berkarya, manusia tidak hanya menyempurnakan dunia saja, tetapi juga menyempurnakan dirinya sendiri. Yang kedua, hubungan antara gereja dan dunia. Bagian A yaitu gereja, pos konsiler atau sakramen keselamatan bagi dunia. Gereja harus dapat menjadi terang, garam, dan ragi bagi dunia. Gereja menjadikan dunia sebagai tempat untuk berbakti dan mewujudkan keselamatan dengan memberikan pelayanan. B. Dunia menjadikan mitra dialog. Gereja menawarkan nilai-nilai Injil dan dunia dapat mengembangkan kebudayaannya, adat istiadat, alam pikiran, imtek, sehingga gereja dapat lebih efektif menjalankan misinya di dunia. Bagian C, gereja tetap menghormati otonomi dunia. Gereja bersifat sekuler, karena dalam dunia terkandung nilai-nilai yang dapat mensejahterakan manusia dalam membangun nilai-nilai kerajaan Allah. Yang berikutnya yakni misi dan tugas gereja. Tugas gereja adalah melanjutkan karya Yesus, yaitu mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh umat manusia. Menjadi pelayan kerajaan Allah berarti berusaha dengan segala macam cara ke arah terwujudnya nilai-nilai kerajaan Allah di dunia. Persaudaraan, kerjasama, dialog, solidaritas, keterbukaan, keadilan, menghormati hidup, kepedulian, dan sebagainya. Keprihatinan gereja terhadap dunia demi mewujudkan kerajaan Allah ditegaskan dalam Gaudium Spes, yaitu yang pertama, martabat manusia. Usaha gereja agar lebih menghargai martabat manusia sebagai makhluk pribadi Allah. Menolak dengan tegas macam-macam perbudakan dan pemerkosaan terhadap martabat dan pribadi manusia. Menempatkan dan memperjuangkan martabat manusia sesuai dengan maksud penciptaannya. Yang kedua, peran gereja dalam masyarakat. Usaha gereja agar semakin menghargai manusia sebagai masyarakat atau sebagai makhluk sosial adalah membangkitkan karya-karya yang sifatnya dapat melayani semua orang. Karya sosial dan amal. Mendorong agar semua karya manusia dapat mengarah ke persatuan, sosialisasi, dan persekutuan, baik di bidang masyarakat maupun ekonomi. Gereja hendaknya ikut terlibat, menjadi pengantara yang baik antara masyarakat dan negara yang berbeda politik dan budayanya. Yang ketiga, usaha dan karya manusia. Usaha gereja agar semakin menghargai usaha dan karya manusia sebagai berikut, yakni menekankan apapun usaha manusia pasti merupakan kehendak Allah yang memiliki nilai yang positif. Gereja bersikap positif dalam mendorong kemajuan imtek, asalkan tidak menghalangi keselamatan manusia. Gereja harus ikut terlibat dalam menangani masalah yang mendesak,
masalah perkawinan dan keluarga, kemajuan budaya, masalah bidang sosial, ekonomi, politik, serta perdamaian dan persatuan bangsa.